Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kali ini kita akan membahas lanjutan bagaimana kita mentadabburi Quran, menggunakan Quran untuk memecahkan suatu masalah. Nah, ini kita mulai dari satu surat dahulu yang menjadi satu panglima besar kita untuk menyelesaikan masalah pertanian ini. Nah, yaitu surat Ar-Rahman. Terkait sekarang yang lalu kita telah membahas banyak sekali masalah-masalah pelik dari dunia pangan, dunia pertanian. Nah, sekarang kita akan memulai mengkerucutkan ini. Sebenarnya ketika kita ingin keluar dari satu lingkaran setan yang bernama kemiskinan, terus sumber daya kurangnya sumber daya manusia begitu. Nah, kita akan mencoba keluar dari itu. Nah, kita menemukan satu surat yang mungkin dapat kita tadabburi dengan bagus sekali. Nah, ini surat Ar-Rahman. Apa potensi, langsung saja ya, bagaimana potensi surat Ar-Rahman ini, Al-Quran ini, dan manusianya sebagai objeknya ini sendiri sebagai agen untuk menyelesaikan masalah. Jadi sampai mana potensi manusia dapat dikeluarkan oleh Allah dengan Quran begitu. Monggo silahkan. Langsung ya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan pembahasan kita kali ini dalam rangka mentadabburi Al-Quran untuk pertanian Islami. Ya, kita berprinsip bahwa dengan Al-Quran maka kita bisa menyelesaikan semua problem yang ada di dunia ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di bidang pertanian Quran ya, di bidang pertanian yang kita lakukan sehari-harinya. Dan alhamdulillah kita telah banyak berdiskusi dengan para ahli untuk mengangkat satu surah sebagai panglima bagi kita dalam rangka mentadabburi tema-tema besar di bidang pertanian. Misalnya ini satu bahasan utama pertanian gitu ya. Nanti ada bahasan untuk variabel tanah, variabel udara, variabel air, seperti itulah. Kita harus membutuhkan panglima utamanya dalam kita itu nanti memahami pertanian ini di Quran. Nah, kita mengambil surah Ar-Rahman sebagai panglima utama kita dalam mengawal kita mentadabburi Quran di bidang pertanian. Kenapa kok kita menggunakan surah Ar-Rahman untuk menjadi panglima kita? Khususnya nanti kita nggak membahas Ar-Rahman secara penuh ya, tapi kita mengambil ayat 1 sampai 13 untuk menjadi panglima kita ya. Dan juga kita nggak menentukan sendiri surat ini, kita juga mengkaji karya-karya beliau Al-Ustadz Dr. Muhaimin Iqbal sebagai salah satu sumber rujukan kita. Kenapa kok kita menggunakan Ar-Rahman dalam bidang pertanian Islami ini? Nah, dan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alasan kita memilih surah Ar-Rahman sebagai panglima untuk mengawal tujuan utama pertanian Islami, yaitu surah Ar-Rahman ini itu yang bermakna adalah kasih sayang Allah, kasih pemurahnya Allah bagi semua makhluk tanpa terkecuali, bahkan bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang di luar Islam itu. Ini adalah salah satu surat yang insya Allah mudah untuk dipelajari, mudah untuk
dicerna, karena asbabun nuzul dari turunnya surat Ar-Rahman itu ditunjukkan kepada kaum yang sangat bodoh, yang bahkan tidak mengerti ketuhanan sama sekali. Dan kandungan isinya itu mengisyaratkan bahwa kasih sayang Allah untuk semua makhluk tanpa kecuali, dan lebih mudah untuk dikaji maknanya ya. Itu kita mengambil dari sisi praktisnya dulu ya. Nah, yang kedua, Ar-Rahman ini merupakan surah yang ke-43 sebelum surah Fatir dan setelah surah Al-Furqan. Ar-Rahman ini merupakan surah Makkiyah yang turun di kota Mekah, yang menjadi salah satu medianya Rasulullah SAW ketika berdakwah kepada kaum kafir yang bahkan tidak mengerti soal ketuhanan sama sekali gitu ya. Ketika diperintah sujud seperti dalam surah Al-Furqan ayat 60 yang berbunyi sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka menjawab, siapakah Ar-Rahman itu? Jadi kaum kafir Quraisy itu ketika disuruh sujud kepada yang Maha Pemurah, berarti ini nama lain dari Allah Ta'ala secara langsung untuk menyebut sifat Allah yang Maha Pemurah itu, orang kafir ya, siapakah yang Maha Pemurah itu, atau Ar-Rahman itu siapa gitu ya. Dan ayat dan Ar-Rahman ini ada satu yang diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Kenapa kok diulang selama 31 kali? Ya karena ini surat yang paling mudah untuk dipahami, ayat-ayatnya sangat pendek dan bisa dikaji maknanya secara luas maupun secara sempit perkataannya gitu ya, daripada surah-surah yang lain. Dan ini berisi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi seluruh alam, nggak terbatas di tema pertanian aja, tapi ya sampai ke tema alam gaib juga, sampai ke tema akhirat, sampai ke tema lautan, bahkan sampai ke tema bumi, gunung, semuanya gitu. Tapi kita kerucutkan di sini dalam tema pertanian itu ya sangat relevan. Relevansinya seperti apa? Ya mari kita kaji per ayatnya. Kita batasi surah Ar-Rahman ini ayat 1-13 untuk lebih mudah dalam memahami per temanya. Dan kita bagi menjadi 3 poin penting ya. Yaitu pertama adalah ayat 1-4 yang mempunyai garis besar mengapa imbas dari mengeluarkan potensi Al-Quran. Mengapa kok kita menggunakan Quran? Nah ini ada salah satu sumbernya. Imbas dari potensi kita menggunakan Al-Quran itu sampai mana gitu, dari ayat 1-4. Dan kemudian di ayat 5-9 surah Ar-Rahman, yang kedua yaitu keseimbangan alam menurut Al-Quran, keseimbangan alam dalam surah Ar-Rahman. Jadi di tema pertanyaan keseimbangan itu seperti apa sih gitu ya. Dan kemudian di ayat 10 sampai ayat 13 ini imbas dari keseimbangan yang ditegakkan, yakni apa saja sih nikmat-nikmat Allah yang hadir ketika keseimbangan itu muncul. Nah, dan ayat ke-13 itu adalah yang pertama kali muncul, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Dan otomatis ayat-ayat sebelumnya itu kan menggambarkan ini adalah hal yang mudah, sehingga Allah itu punya alasan untuk menyalahkan orang yang membaca ini. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan, ini sudah aku kasih nih di sini gitu. Nah, tadi itu alasan kita, dan 3 sesi ya seperti itu ya. Dan baik,
sebelum kita memulai di ayat 1 sampai 4 apa potensi Quran dalam mengungkap ilmu pengetahuan, dan saya kasih disclaimer terlebih dahulu ya, dikit ya, sebelum bahas ya. Jadi gini, ini kesimpulan pertama dari yang kita bahas. Kesimpulan pertama dulu ya. Sebenarnya tidak mungkin terjadi perbedaan hakikat ilmiah di alam raya dengan kandungan ayat Al-Quran. Tidak ada pertentangan antara ilmu dan Islam. Keduanya merupakan hal yang hak dan bersumber dari Allah Ta'ala. Kalaupun seandainya terjadi ditemukan pertentangan itu, yang keliru adalah penafsiran Al-Quran atau penelitian ilmiah. Dan dalam hal ini Ibnu Rushd, salah satu cendekiawan Muslim, berpendapat 3 kemungkinan ketika kita mentazaburi Al-Quran. Yaitu pertama, hakikat ilmiah itu sejalan dengan teks Al-Quran. Kemudian yang kedua, hakikat itu tidak disinggung oleh ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mungkin secara lahiriah hakikat ilmiah yang ditemukan bertentangan dengan teks ayat-ayat. Maka solusi untuk poin ketiga, menampilkan ayat-ayat tersebut sejalan dengan hakikat ilmiah. Itu ada 3 kemungkinan ketika kita mengkomparasikan ilmu pengetahuan yang sekarang dengan ayat Quran. Jadi jangan juga dipahami kita itu menafsirkan Quran, kan enggak menafsirkan dulu ya, tapi mentazaburi berdasarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada dan berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tafsir yang kita himpun di sini dalam tema besar pertanian gitu. Baik, maka kita masuk ke pembahasan potensi Ar-Rahman, mulai dari yang segmen pertama. Segmen pertama ayat 1 sampai 4 tentang imbas dari mengeluarkan potensi Al-Quran. Dan saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Al-ayah. Ayat yang pertama berbunyi Ar-Rahman, yang artinya yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, yang artinya yang telah 'allama, mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian ayat yang ketiga, khalaqal insan, dia menciptakan al-insan, manusia. 'Allamahul bayan, yang keempat yaitu mengajarinya pandai al-bayan, berbicara atau berekspresi. Dan pembahasan per ayat ini maka kita potong menjadi beberapa kata terlebih dahulu, karena kan kata-katanya sedikit ya. Ar-Rahman di ayat pertama dalam buku Tafsir Al-Misbah karya Prof. Quraish Shihab, disebutkan dalam tafsir surah Ar-Rahman itu, kenapa kok ada ayat 1 disebutkan Ar-Rahman? Ar-Rahman berada di awal surah untuk menggugah rasa ingin tahu dan mengakui nikmat yang kemudian beriman di sisinya, bahwasanya Ar-Rahman itu merupakan sifat Allah yang Maha Pengasih bagi semua makhluk. Nah, disinilah inti pembahasannya. Kasih sayang Allah untuk semua makhluk itu adalah ayat yang kedua, yaitu 'allamal Qur'an, yaitu yang mengajarkan Al-Qur'an. Wujud dari Quran ini merupakan kasih sayangnya Allah Ta'ala untuk kita semua. Karena ketika kita memahami bahwa ada 2 kata di sini dari 'allama dan Al-Qur'an. 'Allama itu kita pahami enggak sekedar mengajarkan seperti halnya guru menyampaikan materi atau sekedar copy paste. Nah, kalau zaman sekarang ya copy paste aja, yang penting hafalan gitu, kalau udah apa ya udah gitu. Tapi
potensi dari alama itu seperti muallim. Muallim itu alama itu seperti mengasah dua objek sehingga muncul potensi dari objek yang diasah. Misalnya ada dua batu. Dua batu ini ketika diasah seperti ini, maka akan muncul kilatnya, akan muncul percikan-percikan apinya. Maka itu. Atau ada dua magnet, yang satu magnet, yang satu besi. Ketika magnet itu digosok di besi, maka besi itu nanti berubah menjadi daya magnet. Itu seperti itu. Maka alama itu sampai potensinya itu keluar di situ. Dan sesungguhnya manusia itu punya dua potensi. Ilmu itu enggak cuma sekedar kamu dikasih tahu terus kemudian tahu gitu aja, tapi kamu itu sudah punya pengetahuan di sini yang ada dalam hati manusia. Maka ada satu sabda Rasulullah, ketika kita itu nggak tahu baik dan buruk itu, maka tanyakanlah ke hatimu. Tanyakanlah fatwa hatimu. Jika hatimu menolak, maka itu hal yang buruk seperti itu. Karena hati itu ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan juga yang langsung dari Allah Ta'ala. Sehingga Al-Quran itu fungsinya sampai bisa mengeluarkan potensi hingga ke hal yang bahkan tidak bisa dilihat oleh mata, jadi hal yang gaib sekalipun. Sehingga semua jenis manusia bisa mengeluarkan potensi terbesarnya lewat ilmu pengetahuan. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu yang tidak banyak dipelajari pada hari ini tuh ada dua ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan internal yang berasal dari dalam diri sendiri yang memang dititipkan Allah Ta'ala untuk dikeluarkan potensinya. Yang kedua adalah pengetahuan eksternal yang berasal dari ilmu pengetahuan yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, yang mungkin kita baca, kita dengar, kita rasakan. Maka itu pengetahuan eksternal di alam sekitar. Maka Al-Quran itu merupakan wahyu untuk mengeluarkan potensi dalam diri yang bakat itu kan salah satu anugerahnya Allah Ta'ala dalam diri lah. Bakat itu ya ada dalam hati, sehingga bagaimana cara mengasah bakatnya itu ya menggunakan Quran yang dikomparasikan dengan ilmu pengetahuan kita sehari-hari, sehingga muncul harmonisasi antara pengetahuan internal dalam diri dan pengetahuan eksternal. Dan ilmu untuk mengkomparasikan ilmu pengetahuan internal dan eksternal itu namanya epistemologi. Gak mungkin kalau kita itu hanya menelan mentah-mentah semua informasi yang tersebar dan kemudian kita simpulkan. Misal ini pendapat ahli ini, kemudian kita simpulkan seperti ini, tanpa mengasah melalui jiwa dengan menggunakan kitab suci. Karena memang tugasnya kitab suci itu ya bisa mengeluarkan potensi dalam diri, sehingga itulah sumber ilmu yang baru. Dan malah akan terjadi kemunduran zaman ketika kita tidak bisa mengeluarkan potensi pengetahuan internal yang ada dalam diri. Kita menggunakan dua mata ketika melihat, bukan menggunakan satu mata gitu. Dan dua mata itu ya mata hati yang dikeluarkan potensinya dengan wahyu ilahi, dan mata yang kita lihat pada kehidupan sehari-hari gitu. Seperti itu terjadi harmonisasi antara dua lautan, pertemuan dua lautan. Ya mungkin ada ayat di sini di Ar-Rahman itu pertemuan dua lautan ya seperti itu, lautan ilmu pengetahuan internal dan eksternal, seperti itu. Sampai pada tahap hal gaib. Nah, itu baru ayat kedua. Lah, dan kemudian ketika sudah terjadi harmonisasi dua ilmu pengetahuan itu dengan alam Al-Quran,
Khalaqal insan, itulah yang dinamakan manusia. Nggak mungkin dinamakan manusia itu kecuali bisa menggunakan mata batin dan mata ilmu pengetahuan yang ada di sekitar. Jadi tetap kita menggunakan ilmu pengetahuan gitu. Memanusiakan manusia lain, membentuk seorang manusia. Caranya itu gitu loh. Al-insan itu punya potensi untuk berekspresi, untuk mengeluarkan potensi dalam diri, mengolah bumi dalam hal pertanian di sini kan. Khalaqal insan, sehingga bisa menciptakan satu manusia. Dan manusia pun yang sudah terasah potensinya ini bisa menciptakan manusia yang lain gitu ya, yang belum terasah potensinya terus kemudian diasah gitu, diasah lagi. Dan dampaknya apa ketika potensi manusia itu bisa diasah? Allamahul bayan. Maka muncul kata alam lagi di sini gitu, allamahul bayan. Maka bisa mengasah manusia yang lain untuk pandai berekspresi, mengekspresikan dirinya, berkarya, mengolah bumi dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan semuanya, bisa menciptakan sesuatu yang bahkan belum bisa diraih generasi-generasi sebelumnya. Dan ini potensi Quran itu sampai segitu, sampai ke hal gaib juga. Dan apakah ada hubungan antara pertanyaan dengan hal gaib? Itu bisa sampai ke kesimpulan itu kalau menggunakan Quran, karena potensinya seperti itu Quran itu. Siapa yang belajar Al-Quran akan jelas dalam berbicara, mampu menciptakan sesuatu. Nah, itu imbas dari mengeluarkan potensi Al-Quran menurut ayat 1 sampai 4. Nah, itu baru 4 ayat ya. Ada tanggapan mungkin Mas Ikhlas? Ya, kalau saya menanggapi ini sebagai satu pengalaman spiritual pribadi lah begitu. Bagaimana saya dengan latar belakang pendidikan saya dari SD sampai kuliah 16 tahun belajar, dan tentunya tidak menggunakan Quran tentunya ya, yaitu masalah pendidikan negara kita lah ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa Quran telah ditinggalkan dalam proses belajar mengajar, mengisi kekosongan pertumbuhan anak ini begitulah. Nah, kalau saya secara pribadi mengalami setelah merujuk kembali, melihat sumber utama kembali, saya dapat berpikir secara luas, dapat melihat masalah ini secara holistik, menghadapi masalah secara tenang dan mencari solusi pemecahan masalah itu yang sekiranya dengan ilmu barat itu tidak bertemu, tapi dengan Quran dapat terdapat satu seperti gugusan bintang. Menurut saya itu ilmu dalam Quran itu seperti gugusan bintang. Ketika bintang itu dapat menunjukkan satu arah dan satu dengan yang lainnya itu saling bertautan begitu, seperti ayat-ayat Quran ketika seumpamanya kita membahas pertanian, kita nggak akan mungkin membahas Ar-Rahman saja, kita akan terus mencari, terus berpikir akan bertemu surat-surat yang lain, Ali Imran begitu, atau di ayat berapa, atau sampai ke tataran Al-Balad, negeri begitu. Itu yang saya alami sendiri begitu. Nah, dan potensi dalam pemecahan masalah kini atau masalah pertanian ini sangat besar dengan Quran begitu. Ya, nanti kita lihat bagaimana kelanjutan perjalanan kita sampai mana
kita dapat memakmurkan bumi dengan petunjuk Allah ini, sampai mana kita dapat mengeluarkan potensi kita, potensi kelompok saya begitu ya. Nah gitulah ya, mungkin video ini kami cukupkan, nanti part 2 ya. Part 2, lanjut di part 2 ya. di ayat setelahnya ya. Ini tidak ditutup dulu karena masih ada lanjutannya. Terima kasih, lanjut berikutnya. Oke.